Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuli Asmiatul Ain, mahasiswa PPG Daljab, Angkatan 1, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran daring untuk ujian kinerja PPG Daljab dengan materi persamaan kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Iya, Baik, Bu. oh ya, bagus. Ya, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Ini saya absen panggil nama. Ya. Eksanda ada? Eksanda? Tidak ada ya. Untuk Fahmi ada? Fahmi? Fahmi nggak ada. Ada Bu. Oh ada. Ada. Biasa. Farah Diva ada? Ada, Bu. Tidak ada. Tidak masuk. Vero tidak ada. Fikri Haikal? Tidak ada juga. Galang? Ada Bu. Oh, ada. Oke, Gilang Fajar? Gilang Fajar tidak ada. Halida? Ada, Bu. Ya, Hamdan? Ada Bu. Ada. Hani Datus? Ada, Bu. Hikmah? Hikmah ada? Ada Hikmah? Ya. Hilmi Hambari? Hilmi? Nggak ada Hilmi. Indah Permatasari? Indah nggak ada. Indira Mawati? Indi nggak ada. Indi Sri Rahayu? Tidak ada. Indra Leo? Ada Bu. Hadir. Rifat Bawawi? Oke, belum hadir juga. Oke, baiklah. Kalau begitu, sebelum saya absen Bu Fuli. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, yang memimpin ada ketua kelas enggak di sini? Mas Galang? Galang ada? Ada Galang. Oh iya ada. Silakan dipimpin doa Mas Galang. Kita mulai pada hari ini. Mari kita menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah kita mulai ya. Jadi ini tentang persamaan kuadrat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, di situ untuk kompetensi dasarnya. Oke, jadi persamaan kuadrat. Nah, anak-anak, di sini kompetensi dasarnya menentukan nilai variabel pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi kuadrat. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nah, kemudian menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Nah, itu kemudian ada menyelesaikan permasalahan terkait dengan persamaan kuadrat. Nah, untuk motivasinya anak-anak, jadi
sebenarnya persamaan kuadrat ini bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari ya. Nah, contohnya ini ada gambar apa ya di situ anak-anak? Ada gambar apa itu? Meja ya. Nah, meja kantor. Jadi di situ ada apa ini? X plus 1 dan X. Nah, terus garis panjangnya misalkan miringnya 5. Nah, nih. Di situ juga ada kolam juga. Nah, hubungannya dengan persamaan kuadrat apa? Nah, ini. Nah, jadi itu misalkan ada selisih panjang dan lebar. Nah, ada selisih panjang dan lebar, lalu juga ada panjang garis miringnya. Nah, itu bisa menggunakan apa? Teori apa? Kalau ada segitiga siku-siku, terus ada garis miring, itu pakai apa anak-anak teorinya? Pakai rumus apa? Pitagoras. Iya, Pitagoras, betul. Ini yang jawab Indah ya, absen 13 ya. Nah, betul, jadi pakai Pitagoras bisa. Kemudian untuk persamaan kuadrat ini juga bisa sebenarnya ya. Jadi nanti asalkan ada selisih panjang dan lebar, lalu ada panjang garis miringnya, nah itu bisa menggunakan persamaan kuadrat. Nah, untuk ini materi yang lalu, nah persepsi itu ya. Nah, masih ingatkah kalian cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat? Nah, ada yang masih ingat siapa? Cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat? Sebutkan nama siapa? Ada berapa gitu loh? Ada berapa wes? Nah, ada berapa ya cara mencari penyelesaian? Kenapa? 3, Bu. Oh, ada 3 ya. Ini yang menjawab Galang dan siapa itu ya? Iya betul Galang, ada 3, betul. Nah, ada siapa yang bisa menyebutkan apa aja cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat? Tadi sudah diberi petunjuk oleh Galang bahwa ada 3 cara. Ada yang bisa menjawab cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat? Nomor 1. Yang pertama pemfaktoran. Oh ya, Indah absen 13 ya. Nah, yang pertama pemfaktoran, Iya, Bu. betul. Betul, pemfaktoran. Nah, ya betul. Yang kedua, ada yang bisa menjawab? Melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna ini dijawab oleh Maulida ya, absen 25. Melengkapkan kuadrat sempurna, betul. Kurang 1 lagi, ada yang bisa menjawab? Siapa ini yang jawab? Absen berapa? Nama? Rumus ABC. Siapa? Maulida lagi? Oh, Fahmi ya? Saya, Bu. Ya. Saya itu siapa? Fahmi lah. Ya. Fahmi. Siapa tadi jawabannya Fahmi? Menggunakan rumus ABC. Yang menggunakan rumus ABC. Ya, nah rumusnya gimana? Coba dibuka dulu ya, buku paketnya atau catatannya atau materi yang lalu. Ya. Kemudian jika ada persamaan, nah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, misal akar-akarnya adalah x1 dan x2. X1 tambah X2 sama dengan, ini ada rumusnya ya. Jadi akar-akar itu kemarin masih ingat ya, nah akar-akar itu penyelesaiannya ada 2, yaitu X1 dan X2. Nah, X1 tambah X2 sama dengan apa rumusnya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Min B per A. Oh, ini yang menjawab absen 13. Indah ya. D negatif B per A. Coba kita cek. Iya. Ya betul. Ya betul, Mbak Indah. Dah, kita lanjut ya. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, yang pertama nanti kita akan mendiskusikan LKPD dengan teman kelompok. Nanti bergantian ya masuk ke Google Meet ini secara bergantian tiap kelompok. Yang tidak masuk Google Meet silakan diskusi di grup Telegram. Nah, untuk berikutnya presentasi tetap. Nah, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, kemudian untuk penilaian seperti biasa pengetahuan
kita Bu Furi masukkan dari nilai kuis untuk keterampilan LKPD 2 dan diskusi tanya jawab. Nah, jangan lupa ditulis di buku tulis, lalu tuliskan identitasnya, nama, kelas, dan nomor absen. Nah, untuk LKPD 2, bagaimana anak-anak? Sudah dicoba membuka, sudah mengunduh jelas ya, karena sudah saya share tadi malam. Nah, sudah dibuka apa belum LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, coba dibuka dulu ya anak-anak ya. Silakan dibuka, baik itu lewat HP atau apa. Lah itu kameranya silakan dinyalakan, nggak usah dimatikan ya. Tetap dinyalakan. Seperti Bu Furi ini, nah tetap nyala terus ya kameranya. Ini siapa yang belum nyalakan ya? Absen 27 belum, absen 23 belum. Banyak ini yang belum menyalakan HP. Menyalakan kamera. Tuh, itu. Nah, yuk. Silakan dinyalakan kameranya. Kita beralih ke masalah 2.1 ya. Nah, 2.1 ini di situ ada susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 1/3. Nah, itu yang diketahui apa, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Yang diketahui apa? X1 dan X2 X2. dan sepertiga, Bu. Oh ya, yang menjawab siapa ini? Indah apa Galang? Iya, Bu. Oh iya, Indah. X1 dan X2. X1-nya berapa, Indah? X2-nya berapa? M2 X1. Terus X2-nya 1/3. Oh ya, kemudian yang ditanyakan apa? Nah, gantian sekarang yang lain. Yang ditanyakan apa? Persamaan kuadrat Galang. Ya, persamaan kuadratnya. Persamaan. Ya, nanti menjawabnya itu pakai dua cara ya anak-anak ya. Nah, kalau sampean sudah mencoba membaca, nah nanti sambil dibuka bahan ajarnya ya, bisa pakai bahan ajarnya Bu Furi atau video YouTube itu, atau bisa pakai cari di internet ya. Nah, nanti sampean cari, saya kasih petunjuk ada dua cara. Nah, itu nanti coba dijawab dengan dua cara itu ya. Oke anak-anak, terus lanjut. Baiklah, kalau gitu berikutnya ini kita diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompoknya saya beri waktunya berapa menit? 20 menit gitu ya. Nah, silahkan berdiskusi di grup Telegram. Sekarang yang masuk ke Zoom Meet ini yang tinggal di sini itu kelompok 1, 2. Jadi yang absen 1 sampai absen 9 ya. Untuk yang lainnya silakan keluar. Ya, silakan keluar dulu. Ayo. Yang lainnya silakan berdiskusi di grup Telegram. Ya. Yang selain absen 1 9 sampai 9. Baik, sudah dikerjakan LKPD-nya. Nyalakan kameranya ya. Yang lain absen 6, 9, 2, 5, 7, 3. Ini absen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. Dinyalakan kameranya dulu anak-anak. Bagaimana? Sudah mengerjakan LKPD? Yang sudah siapa? Silakan ditunjukkan hasilnya. Foto. Masih proses, Bu. Oh, masih proses. Ada ya, ada mungkin sepertinya sudah ada. Nah, ya. Kameranya dinyalakan ya. Saya yang tidak cuma itu, Bu. Masalah 2.1. Iya, nggak apa-apa. Faktoran. Iya, betul. Silakan. Saya pengen lihat. Kan nanti kalau salah bisa kita betulkan di sini ya sambil diskusi ya. Bentar, ya, Bu. Ya, di foto ya, Galang. Di foto lalu di share screen dulu kayak biasanya ya. Share screen atau berbagi layar. Hamdan mungkin sudah, Hamdan. Gilang sudah mengerjakan? Belum. Masih belum. Iya. Fahmi sudah mungkin. Fitri, Faradiva, Halida ini nggak ada orangnya ini. Kemana ya Halida? Mbak Halida.
Dinyalakan kameranya ya, Hamdan, Fikri, Gilang, terus dinyalakan Faradiva juga. Yang lainnya sudah menyalakan loh. Nggak usah dimatikan ya. Yuk, menunggu. Oke, sip, Mas Galang. Nah, sip. Iya. Di rotasi Galang, dirotasi HP-nya. Nah, ya. Itu pakai cara 1 perkalian faktor ya, anak-anak. Nah, gimana itu anak-anak? Sudah betul tak? Sampean pelajari dulu itu. Saya sambil baca ya. Ayo, yang lain. Apa saya panggil tak ini? Ya, kenapa Hamdan? Sudah betul, tapi bukannya masih bisa dihilangkan Bu tiganya, Bu. Oh, caranya gimana Hamdan? Dikali 3. Dikali 3. Oh, berarti Hasilnya jadinya hasilnya gimana kalau dikali 3? hasilnya itu 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2 sama dengan 0. Oh, gitu. Gimana Mas Galang menurut sampean dari pendapat Hamdan ini? Mana Galang ya? Galang. Diam. Ya, Galang gimana? Setuju apa enggak? Galang. Galang? Ya, mana ya si Galang? Setuju apa enggak Galang? Saya pendapat dengan itu. Iya. Kami setuju dikali 3 ya, oke. Ya, betul. Jadi itu bisa dikalikan 3. Udah betul jawabannya Galang ini bagus. Tinggal ngalikan 3 ya Galang. Nanti hasilnya seperti yang diomongin Hamdan tadi. Bisa dihilangkan penyebutnya. Iya, biar hilang penyebutnya itu, betul. Betul. Untuk yang lain, Mas Galang bagus sekali. Cara 1, saya bilang kan tadi ada cara 2 ya. Ada yang mengerjakan cara yang lain, cara yang kedua, yang selain Galang. Ayo siapa? Hamdan, Fahmi Afrizal, Gilang, Halida, Farah Diva. Waktunya kurang 15 menit ya. Silakan. Nanti maju presentasi ya. Oke. Baiklah, silakan ini keluar dulu, silakan diskusi di Google Meet. Silakan diskusi di Telegram. Nah, gantian ya. Oke. Kelompok 3 ya ini ya. Iya, Bu, kelompok 3. Silakan dinyalakan kameranya. Nyalakan kameranya seperti Bu ini. Nah, biar kenal saya lah, Mbak Intan, Mbak Indi Rahmawati. Oh, Indinya ini ada 2 ya, Indi Sri, Indi Rahmawati ya. Indah Permatasari. Oh, sip. Bagus. Terus Indra Leo mana? Indra Leo, Joko Yunianto, Hikmah Firdausi. Kalau udah menyalakan kamera nggak usah dimatikan ya. Oh ya, untuk LKPD-nya ini ada yang sudah mengerjakan. Kita bisa sharing. Bisa sharing di sini. Sudah beberapa, Bu. Oh, sudah beberapa. Yang sudah yang mana aja ini? Yang sudah yang mana? 2.1 sudah? Sudah. Cara 1, cara 2? 2.1 cara 1, cara 2 sudah, Oh Bu. ya, sip. Kalau situ, Intan ya, bisa di-share hasil jawabannya? Bisa nggak? Difoto lalu berbagi. Foto. Itu Bu, nggak bisa soalnya sinyalnya di error, jadi nanti pas bagikan layar biasanya nanti Oh terputus. gitu, ya sudah. Yang lain aja deh kalau gitu. Atau mungkin jawaban sampean bagikan ke teman, nanti biar temannya yang membagi. Atau mungkin yang lain ada yang sudah
Siap jawabannya? Silakan dibagikan yang bisa. Kelompok 3 sudah siap Bu. Ya, Indah kenapa Indah? Sudah. Sudah, Indah. Iya. Ya, kalau gitu difotokan, difoto lalu berbagi layar. Ya, difoto berbagi layar. Iya. Iya, kalau bisa di luar di ruang terbuka gitu ya, biar nggak terhalang tembok. Nah, ini sudah ini kelihatan, Mbak. Nah, Indah. Sip. Rotasikan, dirotasi. Sip, proses kayaknya. Nah, ya, sip. Oke, bentar. Ini jawabannya Mbak Indah Permatasari, anak-anak. Siapa yang bisa ya? Coba saya tanyakan ke Mas Joko ini. Nah, Mas Joko. Tahu caranya enggak? Bagaimana cara menjumlahkan negatif 2 tambah sepertiga? Itu Bu, penyebut Oh, penyebut. penyebutnya disamakan. Disamakan. Disamakan berapa, Joko? 3. Oh, semakin 3. Berarti. Untuk yang 22, bagaimana? 22, masalah 22. Masalah 22 bagaimana? Ada yang sudah? Apa Indah juga sudah? Masalah 2 sudah. Oh iya, wah, bagus kalau gitu sudah semua. Nah, ini ya. Jadi yang 22 ini persamaan kuadrat, x kuadrat tambah x2 kuadrat apa? Nah, S. Terus yang kalau kali alfa kali beta x1 kuadrat kali x2 kuadrat, alfa kali beta x1 kali x2, pangkat 4. Dari mana itu pangkat 4-nya? Yang 2 tambah 2 itu kuadratnya ditambahkan. Ya, gimana anak-anak? Alfa kali beta x1 kali x2 pangkat 4. Semoga yang lain kelihatan yang pakai HP. Kelihatan apa enggak yang pakai HP? Coba. Cek gantian. Nah, coba di situ. A kali B pangkat M. Kelihatan semuanya? Gantian. Ini presentasi Bu Furi. Kelihatan Bu. Nah, A kali B pangkat yaitu pangkat M. Kalau di iya, paham ya maksudnya. Di dalam kurung terus ada pangkat. Nah, masing-masing dikasih pangkat. Nah, berarti kalau dari yang Indah tadi, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas ya. Oke, silakan keluar. Nanti yang kelompok lain itu benarkan dulu. Ya. Oke, bagus. Iya. Kalau situ lanjut ini aja ya. Di Telegram aja ya kalau apa ini videonya tidak mendukung, sinyalnya tidak mendukung, lanjut diskusi di Telegram saja ya. Nanti yang nggak bisa silakan ditanya di Telegram ya. Yang 21 tidak masalah kan ya? Tidak, Bu. Nah, yang 22 saja ya. Kalau ada yang belum bisa ditanyakan di grup Telegram ya. Baik. Oh ya, Aringga ini juga. Sinyalnya tak Aringga? Enggak, Bu. Di kambingan enggak ada sinyal. Oh iya, di kambingan nggak ada sinyal. Silakan keluar dari sini, kita lanjut ke Telegram saja, tidak apa-apa. Nah, diskusi di Telegram. Yang nggak bisa yang mana, gitu tunjukkan. Ya, share jawaban ya di Telegram itu. Oke? Ya, silakan keluar dulu. Gantian kelompok berikutnya.
Ya anak-anak gabung lagi yuk. Baik anak-anak, sekarang kita waktunya sesi presentasi. Ya, tadi kita sudah diskusi, baik itu via Google Meet atau melalui Google Telegram. Nah, sekarang waktunya presentasi, kita presentasikan dulu untuk masalah 21. Kamera ya anak-anak, silakan dinyalakan kameranya, tetap dinyalakan, tidak usah dinyala mati ya, tetap dinyalakan. Baik, kelompok 1 ya mau presentasi, silakan kelompok 1 disiapkan berbagi layarnya. Ya silakan disiapkan berbagi layarnya. Bentar Bu. Ya. Sudah dah. Ya. Sudah. Tetap dirotasi. Masalah 2.1. Susunlah persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan sepertiga. Menggunakan rumus 1 yaitu rumus perkalian faktor. X min X1, X min X2 sama dengan 0. X min minus 2, X min sepertiga sama dengan 0. X kuadrat min sepertiga X plus 2X min 2/3 sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat plus 5/3 X min 2/3 sama dengan 0. Dikalikan 3 untuk menghilangkan penyebutnya. Jadi 3X kuadrat plus 5X min 2 sama dengan 0. Itu yang menggunakan cara rumus perkalian faktor. Cara yang kedua yakni dengan cara kedua menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan sepertiga. X1 plus X2 sama. Sudah? Fahmi? Sudah. Ya, oke. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lain silakan menanggapi. Menanggapi bisa berpendapat saya setuju, saya tidak setuju, atau bertanya. Silahkan. Siapa yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Silahkan. Siapa? Galang mau menanggapi? Apa Maula Aringga ini yang mau menanggapi? Saya nggak bertanya sih, saya cuma mau penjelasan ulang dari persamaan kuadrat dari cara yang nomor 2. Ini kan saya nggak lihat videonya, jadi mungkin beberapa dipahami pelan-pelan saja. Untuk persamaan kuadrat nomor 2, cara yang dilakukan pertama yaitu menambahkan X1 dan X2. Dan itu diketahui hasilnya min 5/3. Jadi ini sekedar memasukkan antara angka dengan rumus tadi, Pak. Iya, yang pertama itu dicari dulu, setelah ketemu baru dimasukkan ke dalam rumus. Baik, mau lari enggak sudah? Ampun. Ya, untuk yang lain ada tanggapan? Ya, silakan. Indah. Saya setuju sama jawabannya Fahmi. Oh, jadi Indah ini berpendapat. Iya, Indah ini berpendapat setuju dengan jawabannya Fahmi, begitu ya? Iya, Bu. Baiklah. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Nah, jadi dari sini kita bisa perhatikan ya anak-anak, ada 2 cara untuk menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Ya.
silahkan lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kelompok 1, khususnya Fahmi ya. Kelompok 2 silakan berbagi layarnya. Kalau sinyalnya bagus, silahkan dinyalakan kamera. Oke, ini yang mau presentasi siapa? Galang sendiri? Saya Bu. Iya. Iya, saya sendiri. Saya ini ingin menjelaskan masalah 2.2 sama diketahui persamaan X kuadrat min 5X ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai angka-angka yang Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jangan dimatikan ya presentasinya. Yang lain saya minta tanggapannya. Kelompok 1. Jangan dimatikan Mas Galang, tetap saja tampilkan presentasinya. Oke. Yang lain ini presentasi hasil kelompok 2. Nah, sudah berpresentasikan hasil diskusinya untuk kelompok 2. Untuk kelompok lain silakan ditanggapi. Kelompok 1. Saya Bu, dari kelompok 1. Oh, kelompok 1. Silahkan, Fahmi. Ya. Galang. Untuk yang X1 plus X2 sama dengan minus B per A. Kenapa hasilnya kok minus 5? Karena mirip B per A. Nah, ini kan sama dengan iya sih. Plus. Oke. Oke. Baik, sudah ya, sudah dijawab, sudah ada tanggapan dari kelompok 2. Ya, itu keliru ternyata ya. Nanti dibenarkan ya, positif 5. Betul. Yang lain, tanggapan yang lain? Ada yang mau menanggapi selain kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Oke, tidak ada tanggapan berarti jawabannya sama semua ya? Kecuali yang Iya, Bu, oh, sama. sama. Iya, Bu. Ya, Jawabannya sama. ya, sama itu juga tanggapannya. Jadi yang negatif 5 ini cuma negatif 5-nya aja ya, positif 5. Coba digeser Iya. lagi, Galang. Digeser lagi yang halaman Iya, Bu. berikutnya. Nah, kalau yang ini memang mencari dari yang diketahui ya. Yang halaman sebelumnya itu dari yang diketahui, itu kita cari jumlah akar sama kali akar gitu ya. Ingat-ingat rumusnya min B per A, negatif B per A, C per A. Nah, yang untuk ini itu, jadi di sini kita disuruh mencari persamaan kuadrat, tapi berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Gitu ya. Bagus sekali kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 khususnya Galang, Pramodana. Silakan ditutup itu ya. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, hari ini kita tadi sudah berdiskusi tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Lah, dari situ kita bisa peroleh kesimpulannya. Ada 2 cara ya menyusun persamaan kuadrat baru. Apa aja caranya? Ada yang bisa menjawab, ada yang mau menjawab. Rumus perkalian faktor. Rumus perkalian faktor. Ini yang bicara absen? Absen Oh 24. ya, absen 24. Rumus perkalian faktor. Kita cek perkalian faktor. Apa ya rumusnya? Perkalian faktor gitu. Apa rumusnya? Coba disebutkan sekalian, Aringga. Oh, nggih, Bu. Jadi persamaan kuadrat kan awalnya X dalam kurung X1 dalam kurung Ya. X min X2 sama dengan Oke, coba kita cek. Tuh ya, perkalian faktor. Jadi jika X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru, kalau perkalian faktor X kurangi X1 kali X kurangi X2 ya. Faktor dikalikan itu nanti X1 X2-nya tinggal disubstitusi ya. Kalau diketahui akar-akarnya gitu, ya. Untuk yang cara kedua, yo siapa yang mau menjawab? Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Oh iya.
Ini Indah Permatasari. Rumusnya apa? Persamaan kuadrat baru yang jumlah hasil kali akar. Pakai rumus apa? Gimana? X1 plus X2 sama dengan min J per A. X1 kali X2 sama dengan J per A. Nanti hasilnya dimasukkan rumus X kuadrat min buka kurung X1 plus X2 tutup kurung X plus tutup buka kurung X1 kali X2 tutup kurung sama dengan 0. Coba kita cek. Nah, seperti ini ya. Cocok? Iya. Iya. Oke, jumlah hasil kali akar. Gitu. Ya, jadi ada dua. Nah, yang satunya perkalian faktor, yang satunya jumlah dan hasil kali akar. Jumlah dan hasil. Menyusun persamaan kuadrat baru. Oke. Baiklah, itu kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, habis ini seperti biasa, kita lanjut mengerjakan kuis ya. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang aplikasi persamaan kuadrat. Oke, sampai sini dulu kita ucapkan doa dulu ya. Alhamdulillah. Sudah selesai pembelajaran kali ini. Habis ini kita keluar langsung mengerjakan kuis. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan ya. Habis ini mau penilaian akhir semester. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Selagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.